orang yang dalam hidupnya itu hampir senantiasa fokus melawan penipuan, melawan kebohongan, melawan praktik ijazah palsu dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu berarti sebenarnya dia masih belum menyadari kehidupan ini secara utuh gitu, atau gimana Mas? Ya karena mereka berada dalam plan perlawanan terus menerus. Ada intinya ini, ketika kita berkonflik sama pikiran kita sendiri, berkonflik sama emosi kita sendiri, ya otomatis dalam lingkaran yang lebih luar kita akan berkonflik juga. Kalau kita berkonflik dengan pikiran dan emosi kita, ya kita akan konflik sama istri kita, itu hal pasti. Kemudian kalau kita konflik sama istri, ya pasti ada konflik dengan rekan kerja, tetangga, kemudian sama orang lain, mungkin bahkan sama presiden dan lain-lain. Tapi ketika kita tidak ada konflik dengan pikiran kita sendiri, tidak ada konflik sama perasaan kita sendiri, kita bisa menerima, kita bisa membiarkan, ya kita akan bisa menerima pasangan kita padanya. Kita bisa menerima tetangga kita, nggak ada konflik, ya otomatis kehidupan ini tidak ada konflik. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Nah itu tadi Mas, kaitannya sama apa yang mengejar goals gitu. Akhirnya kan di titik ini kan kita baru menyadari ya bahwa iya ya, goals terus akhirnya kita nih sibuk mencari duniawi secara berlebihan gitu. Dari yang sebenarnya awalnya itu kan sebatas kayak apa ya, kayak pemenuhan kebutuhan untuk menjadi pencarian dan pengejaran materi tanpa ujung gitu kan. Ya kita akhirnya benar-benar mungkin kelihatan bahagia, kelihatan sukses gitu, tapi sebenarnya jujur loh kita kayak berada di neraka gitu loh. Kayak kita itu tidak benar-benar menemukan sesuatu kondisi yang memang benar-benar bahagia dari dalam gitu kan Mas Riko? Ya jadi begitu. Jadi ya ini kita salah arah mencari. Jadi ketika kita tidak mencari, kita hadir sebagai subjek, akhirnya ya kita sadar bahwa kita adalah sumber dari segalanya. Tapi tidak aku, ya cuma sumber, tapi tidak ada keakuannya. Tidak bisa disebut aku, tidak bisa disebut sebagai dengan nama, tidak bisa disebut sebagai individu tertentu. Jadi ya kesadaran yang sadar, tapi bukan itu. Ketika kita hadir di situ, kita tahu secara aktual bahwa kita sudah lengkap dan sudah sempurna. Nah dari tahu itu akhirnya ya realita mengikuti. Jadi di ajaran manapun, entah Islam, entah Kristen, entah itu mungkin Yahudi, Hindu, Buddha, jadi ajarannya itu hasilnya sama. Jadi siapapun yang mengejar tidak mendapatkan, siapapun yang tidak mengejar ya malah dikejar. Oh gitu ya. Hanya diksinya yang beda-beda. Tapi ini rawan disalahpahami. Jadi ketika seorang tercerahkan bilang bahwa keinginan itu adalah penderitaan, itu diksinya kurang benar. Oke, jadi yang benar adalah hasrat menginginkan itulah yang bikin menderita, bukan keinginannya. Hasratnya, tapi adalah aktivitas menginginkan. Jadi ketika kita hadir sebagai kesadaran, ada keinginan, itu rasanya sudah ada. Jadi tidak ada hasrat menginginkan, walaupun keinginannya muncul, objeknya muncul, tapi hasrat atau upaya menginginkan itu tidak ada. Tapi ketika kita hadir sebagai individu, karakter tertentu atau identitas, ketika keinginan muncul ada gap. Oh, aku belum punya. Nah, karena ada gap, muncullah aktivitas menginginkan. Nah, makanya menderita. Nah, artinya ketika selagi kita masih dominan hidup sebagai
karakter atau identitas yang terpisah, individu yang terpisah, ya maka selalu ada penderitaan. Makanya tipe manusia itu dibagi menjadi 2 tipe, yaitu yin dan yang, menurut keinginannya, menurut objek keinginan. Jadi kalau di pikiran kalian sering muncul objek keinginan banyak, ya itu berarti kalian tipe yang. Kalau dalam setahun cuma mungkin 5 objek atau mungkin 1 objek lebih besar, ya berarti kalian struktur energinya tipe yin. Dan itu nggak ada kesalahan di situ. Ya jadi biasa aja. Tapi ketika orang tipe yang mulai belajar spiritual, terus dikena dogma bahwa keinginan itu membuat penderitaan, ya mereka justru akhirnya terdogma untuk menekan keinginan mereka. Nah, ketika ditekan, ketika mereka tidak tahu apa arti dari keinginan, dan padahal yang membuat penderitaan dan bikin menderita itu adalah hasrat menginginkan, bukan keinginannya, akhirnya kehidupan mereka justru malah turun karena mereka menekan keinginannya yang banyak. Nah, itu penting itu. Nah, tapi mungkin nggak sih Mas, sesama yin itu mereka jatuh cinta dan memutuskan untuk berkeluarga gitu, karena aku belum bisa mendeteksi ya, tapi yang jelas ini sama-sama anak, sama-sama pendiamnya, terus kemudian kayaknya juga nggak terlalu banyak keinginannya, terus menyatu dalam sebuah keluarga gitu. Nah, bagaimana Mas lihat hal ini? Jadi kemungkinan besar hampir tidak mungkin, kecuali ada poin-poin tertentu yang akhirnya mereka terpaksa. Mungkin mereka merasa susah dapat jodoh atau mungkin dijodohkan. Nah, itu bisa jadi. Tapi kalau soal ketertarikan itu hampir tidak mungkin. Jadi pasti ya pasangan yin ya pasti yang banyak keinginan, ya pasti pasangannya yang tidak terlalu banyak keinginan. Itu. Iya. Jadi ketertarikan itu hanya muncul ketika sesuatu secara strukturnya itu berbeda. Oke, Mas. Nah, Mas, kalau kita melihat tubuhnya manusia itu kan lengkap ya Mas ya. Mas Riko mengatakan bahwa manusia itu bisa tumbuh besar seperti tumbuhan, bisa bergerak dan punya keinginan seperti hewan, bisa membangkang seperti iblis, bisa taat seperti malaikat gitu. Nah, di dalam diri manusia yang seperti itu, kalau misalnya Mas Riko lagi bangun tidur itu kira-kira dalam mode apa Mas? Oke, jadi ini, kalau aku sendiri ya bangun tidur itu kosong. Nah, ketika kosong ya pertahankan benar-benar kekosongan kalian. Awal ya cobalah 5 menit, kemudian 10 menit, kemudian 15 menit, paling bagus ya 1 jam. Jadi kalian bangun itu jangan langsung pegang HP atau jangan langsung intinya bangun lebih pagi agar kalian bangunnya itu tidak terburu-buru. Jadi kalian bisa agak lama di kasur kalian bisa diem dulu ya minimal 15 menit lah. Jadi ketika kalian bangun awalnya langsung tergesa-gesa karena kalian takut telat kerja, sehari yang setelahnya pasti ya kehidupan kalian kan dipenuhi konflik, karena dari awal bangun kalian sudah konflik dengan diri kalian sendiri. Kalian tergesa-gesa, kalian langsung memakai identitas kalian secara kacau dan lain-lain. Jadi awal bangun itu adalah momen yang sangat penting. Kalau kalian kerja jam 8 ya cobalah bangun jam 6 berarti. Jadi kalian bisa bersantai di kasur dulu setengah jam, kalian bisa hening, kalian bisa menyadari pikiran kalian bisa mencoba agar tidak larut ke pikiran dan perasaan kalian, sehingga kalian tidak masuk ke identitas lama kalian masing-masing. Jadi itu penting. Kalau teman-teman yang ikut kelas letting in itu kan diajari kan caranya menghuni tubuh dari dalam gitu kan, mengenali pikiran dari dalam dirimu dan memposisikan diri di dimensi belakang untuk kemudian mengalami pengalaman semesta untuk melihat pikiran dari dalam tubuh gitu kan. Nah, Mas Riko tuh kalau pas bangun tidur tuh di posisi yang mana gitu, artinya atau kosongnya itu yang sudah nggak pakai teknik-teknik itu langsung otomatis atau seperti apa kalau boleh tahu Mas? Oke, jadi semua manusia di 5 detik pertama itu natural pasti kosong kalau bangun tidur ya.
Karena tidurnya kan pasti kosong kan, tanpa identitas kan. Pikirannya juga nggak aktif. Jadi 5 detik pertama itu pasti kosong. Nah, tinggal kalian mau nerusin naturalnya kalian atau kalian langsung tergesa-gesa kemudian secara tanpa sadar kepasang identitasnya. Jadi itu. Jadi 5 detik pertama itu pasti kosong, ya tinggal diterusin. Kalian cukup bangun tidak tergesa-gesa, kalian bisa santai-santai setidaknya 15 menit ya aman. Jadi itu. Tidak perlu diupayakan pakai teknik apa, tidak usah. Jadi 5 detik pertama itu pasti sudah kosong. Kalau diupayakan itu kan yang masih latihan kan Mas, gimana kita masih latihan tetap diupayakan dah Mas. Enggak. Tapi Mas Riko mengatakan jangan diupayakan, jangan gitu, itu gimana? Justru ketika ada upaya untuk hening, berarti kalian tidak hening. Sama. Misal Mas Hendra nggak bisa tidur. Kan? Tidur ini kan sebuah fenomena kan. Berarti kan ada prasyaratnya kan agar terjadi. Nah, fenomena tidur ini bisa terjadi kalau badan rileks, pikiran nggak terlalu rame, lalu lintasnya itu nggak terlalu cepat, ya kan? Nah, ketika Mas Hendra nggak bisa tidur, terus berusaha tidur, otomatis tubuhnya tambah tegang. Yang otomatis pikirannya tambah rame. Betul. Gimana ini cara tidur? Tak tarik nafas, lama-lama makin nggak bisa tidur. Jadi kita perlu menunggu, nggak ngapa-ngapain. Jadi ditunggu aja pikirannya, ditunggu fenomena tidur, pasti kalian akan tertidur sendiri. Makanya kalimatnya atau diksinya itu tertidur, bukan menidurkan. Sama. Tertidur, bukan menidurkan. Ya, tahu. Di dalam kesadaran pun ternyata juga sama gitu ya. Tidak perlu diusahakan gitu ya. Nah, ada satu lagi yang mungkin ini butuh apa ya, pemahaman yang mungkin memerlukan sumbu yang agak panjang gitu, di mana dari obrolan saya bersama dengan Mas Riko sampai di titik ini kan, kalau dalam perspektif kesadaran kan tidak ada yang namanya baik, tidak ada yang namanya buruk. Semuanya hanya peran, semuanya hanya ekspresi dari ketuhanan atau kesadaran gitu. Sementara manusia tuh hobi banget gitu kan, jadi sutradara untuk menghakimi aktor-aktor lain gitu. Nah, kehidupan bebas di luar negeri itu jangan-jangan mereka sudah memahami ini semua Mas? Gimana Mas? Oke, jadi gini, kita harus mulai bisa membedakan antara sex free sama free sex. Oke. Jadi sex free itu ya kita gonta-ganti pasangan. Free sex. Nah, untuk sex free kita melakukan seks secara total tanpa adanya dogma tentang seksualitas. Ketika kita tidak ada dogma seksualitas, kita akan cenderung bertahan pada satu pasangan. Itu hal yang cenderung hampir pasti 90%. Itu bedanya. Nah, masalahnya di luar negeri itu juga masih banyak yang free sex dogma secara seksualitas. Mereka masih menganggap seksualitas mereka adalah hal yang salah, mereka merasa bersalah ketika mereka horny dan lain-lain. Jadi itu bukan soal kita ada di Indonesia atau di luar negeri, karena secara struktur dogma ya semuanya hampir kena soal seksualitas. Karena di agama apapun kita hampir pasti disuruh untuk melawan seksualitas kita sendiri. Padahal secara dasar kita lahirnya melalui aktivitas seksual. Berarti tubuh kita adalah secara utuhnya atau secara dasarnya berarti adalah sel seks yang mengalami diferensiasi menjadi jaringan, kemudian spesialisasi menjadi organ, kemudian menjadi tubuh lengkap. Tapi unit terkecilnya tetap sel seks. Itu. Bukan soal aktivitas seksualnya, tapi adalah soal energi seks kalian. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian rasakan ketika kalian terangsang. Nah, itu yang penting. Kebanyakan orang ketika terangsang, mereka merasa bersalah. Nah, karena mereka merasa bersalah, ataupun karena mereka merasa tidak nyaman dengan
sensasi terangsang tersebut, akhirnya mereka melakukan hubungan seksual untuk mengalami relaksasi atau pembuangan dari rasa horny tersebut. Nah, itu yang salah. Itu yang perlu kita sadari, rasa tidak nyaman terhadap sensasi energi yang naik atau sensasi seksualitas. Oke, jadi akhirnya kita tahu bedanya free sex sama sex free. Sex free itu berarti kita melakukan seks secara totalitas tanpa ada dogma dan doktrin waktu kecil gitu ya. Betul. Oke. Jadi memang soal ini Mas Hendra memang penting. Jadi baik dan buruk, positif negatif itu yang memecah belah kita sih. Dan itu pikiran, itu ego. Ketika kita menghakimi sesuatu baik, menghakimi sesuatu lainnya buruk, ya kita maju ke depan, ikut ngotak-ngatik. Ya sama, hasilnya yang tentang baik buruk yang paling yang paling berbahaya untuk masa-masa sekarang itu ya di area keinginan. Kita menjudge bahwa keinginan itu hal yang buruk dan tanpa keinginan itu adalah hal yang baik. Padahal dua-duanya sama. Jadi tidak perlu diartikan bahwa keberadaan keinginan itu adalah hal yang buruk. Ya keinginan ya memang apa adanya. Jadi keinginan itu termasuk gerakan yang ya adalah ekspresi dari kesadaran itu sendiri. Ya yang tadi, kalau yang ya secara naturalnya dia akan banyak objek keinginan dan itu wajar. Berarti kalau ada orang yang dalam hidupnya itu hampir senantiasa fokus melawan penipuan, melawan kebohongan, melawan praktik ijazah palsu dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu berarti sebenarnya dia masih belum menyadari kehidupan ini secara utuh gitu, atau gimana Mas? Ya karena mereka berada dalam plan perlawanan terus menerus. Ada intinya ini. Ketika kita berkonflik sama pikiran kita sendiri, berkonflik sama emosi kita sendiri, ya otomatis dalam lingkaran yang lebih luar kita akan berkonflik juga. Kalau kita berkonflik dengan pikiran dan emosi kita, ya kita akan konflik sama istri kita. Itu hal pasti. Kemudian kalau kita konflik sama istri, ya pasti ada konflik dengan rekan kerja, tetangga, kemudian sama orang lain, mungkin bahkan sama presiden dan lain-lain. Tapi ketika kita tidak ada konflik dengan pikiran kita sendiri, tidak ada konflik sama perasaan kita sendiri, kita bisa menerima, kita bisa membiarkan, ya kita akan bisa menerima pasangan kita padanya. Kita bisa menerima tetangga kita, nggak ada konflik, ya otomatis kehidupan ini tidak ada konflik. Nah, itu Mas, oke. Pikiran yang sudah disadari itu kan Mas Riko sebut sebagai akal gitu, karena di situ letaknya free will gitu kalau saya nggak salah ya. Berarti kalau pikiran tuh belum disadari, dia bisa disebut sama halnya juga dengan nafsu nggak, Mas Riko? Jadi gini, jadi apa yang disebut akal atau apa yang disebut kalau di Buddhis itu disebut mind tapi M-nya besar. Oke. Yang disadari sebagai objek itu M-nya kecil, itu adalah yang mundur ke belakang tadi, ruangnya atau kesadarannya, bukan objeknya. Jadi yang disebut akal atau yang disebut mind dengan M besar itu adalah kesadaran. Ruang di mana semua pengalaman termasuk pikiran dan emosi muncul dan tenggelam. Itu adalah ruang kehendak atau ruang free will. Itu. Nah, saat kemudian muncul nih di dalam pikiran Mas, sesuatu yang misalnya kita anggap secara ego tuh tidak kita kehendaki gitu Mas. Kemudian kita mencoba untuk melakukan perlawanan gitu. Nah, Mas Riko kan sering mengatakan sesuatu yang kita lawan tuh justru akan melawanmu balik gitu kan. Sesuatu yang ditahan-tahan terus itu akan kemudian meledak, yang itu kemudian sekarang menjadi semacam kayak paradigma tersendiri buat teman-teman di Ngaji Roso, sehingga kemudian ada masalah pikiran kita ini, aduh aku nggak pengen ini kejadian, sedih dan lain sebagainya. Itu Mas Riko hanya mengajari untuk amati pikiranmu dengan acuh tak acuh gitu ya. Hanya amati tanpa penolakan dan tanpa penghargaan gitu. Mengamati pikiran secara acuh tak acuh itu konkretnya seperti apa Mas?
Jadi gini, jadi ya pertama kita perlu tahu struktur aslinya. Jadi kejadian di luar itu adalah cerminan kondisi kalian di dalam. Itu penting. Jadi kalian harus tahu bahwa yang dicerminkan itu adalah diri kalian sendiri. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Kalau kalian di luar kejadiannya konflik, ya berarti kalian ada konflik dengan pikiran dan emosi kalian. Berarti kalian ada perlawanan. Makanya yang di luar juga penuh perlawanan. Kalau kalian di luar penuh kejadian-kejadian yang menyedihkan, berarti di dalam kalian ada kesedihan. Jadi ya kita perlu tanya apa yang sedang dicerminkan oleh luaran. Nah ketika kita tanya seperti itu, akhirnya kita masuk ke dalam untuk menyadari. Nah cara menyadari yang benar itu panjang. Jadi kita itu bahas penuh 4 jaman di hari pertama letting in online. Panjang karena banyak slide-nya. Jadi kita perlu bahas itu sangat-sangat panjang. Ya, teman-teman, jadi Zoom-nya itu nanti 2 hari ya. Jadi Zoom-nya 2 hari. Teman-teman bisa daftar di Ngaji Roso. Nanti di sana akan ada praktek letting in, terbebas dari penderitaan dan kejadian berulang. Ini masalah yang umum sih menurutku. Jadi looping terus gitu. Kita dihadapkan pada satu masalah yang sama dan itu berulang-ulang terus. Nah maka kalau teman-teman ingin dapat solusi, silahkan nanti belajar praktek letting in di kelas online 2 hari ini. Nanti ada praktek periferal juga, di mana teman-teman sahabat semuanya akan diajak untuk stay di ruang kesadaran dengan cara yang mudah tentunya. Kemudian teman-teman ini penting akan diajak mengalami kelahiran kedua dari identitas lama ke kesadaran. Di sana juga misalnya untuk membantu teman-teman yang pengen apa yang goals yang pernah aku list belum terwujud, itu ada yang namanya yin yang manifestation. Cara manifestasi termudah dengan pasangan dan otomatis hubungan akan menjadi harmonis. Nah mungkin yang jadi problem adalah teman-teman yang belum punya pasangan gitu ya. Nggak jadi yin yang manifestation dong berarti ya. Yin manifestation atau yang manifestation. Lah gimana tuh Mas kalau belum punya pasangan gitu Mas? Oke, jadi kalau belum punya pasangan ya secara struktur kesadaran kan yin yang kan. Iya kan? Nah, ada yang diam, ada yang rame, sama aja. Tinggal diubah secara tekniknya aja, tapi ya nggak banyak. Tapi sama kan. Jadi ketika yin yang pasangan kan ada yang yin, ada yang yang kan. Nah di dalam diri kita itu juga sama. Aslinya bisa dipraktekkan individual, bisa dipraktekkan non individual atau berpasangan, sama aja.